Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah masih mulus ataukah kotor. Jadi kita lihat sama-sama, karena saja aku belum tahu, ini datang kemarin, baru sekarang untuk dibongkar. Bismillahirrohmanirrohim. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman di mana saja berada. Salam sejahtera dan berjumpa kembali dengan kami, Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bagi yang sudah subscribe ke channel YouTube kami. Dan tentu saja kami doakan yang sudah subscribe semoga sehat walafiat, dijauhkan dari balai, dilancarkan rezeki, dan kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi ke laptop. Pada hari ini bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop Asus ya. Laptop Asus. Kita akan melakukan pembongkaran atau unboxing. Sebelum melakukan pembongkaran, kita coba lihat dulu untuk laptop Asusnya. Coba kita buka dulu seperti ini teman-teman. Seperti ini laptop Asus dengan layar 15 in 15,6 biasanya, kalau ini lebih dari 14 in. Ini karena di keyboardnya juga udah full ya, bisa dilihat teman-teman. Biasanya kan hanya segini ya untuk keyboardnya, tapi ini ada sini. Jadi ini layarnya 15 in lebih ya. Di bagian atas tidak ada seri atau tipenya teman-teman. Coba kita lihat di bagian bawahnya. Untuk tipenya laptop tipe berapa ini bisa dilihat oleh teman-teman juga. Merek Asus tipe atau model X540L. Coba sini lihat ya. Nah, itu model X540L, mereknya Asus ya, bisa dilihat. Oke, kita akan melakukan pembongkaran, bongkar total keseluruhan. Kita akan lihat dalamnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi kita lihat sama-sama begitu teman-teman. Saya sudah mempersiapkan dua buah obeng seperti ini. Ini yang satu obeng biasa ya, obeng min plus. Yang satunya lagi obeng bintang, barangkali nanti dibutuhkan. Dan juga ada dua buah ini untuk mencongkelin teman-teman. Terkadang saya mempergunakan pinset, terkadang juga mempergunakan ini untuk mencongkelin nanti ketika proses baut semuanya sudah dilepas gitu teman-teman ya. Oke, saya simpan sebelah kanan. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, saya perlukan obeng ini dulu karena bentuk bautnya ini yang plus ya. Untuk bautnya ini baut yang plus, jadi saya mempergunakan obeng yang biasa saja. Baik, nanti ketika proses pelepasan baut akan saya percepat videonya supaya videonya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kita mulai dari sebelah sini. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik teman-teman, sepertinya ini bautnya sudah semuanya terlepas. Ini ada baut yang tidak bisa dilepas sama ini ya. Ini dipastikan di dalamnya ini jebol teman-teman, ini karena tidak bisa naik ke atas ya, berarti jebol untuk baut ceweknya lah, begitu. Demikian. Oke, seperti kalau dipastikan semuanya bautnya sudah terlepas, sekarang saya akan mempergunakan ini teman-teman yang tadi untuk mencongkel nih, pakai ini ya. Jadi kita balikan saja. Ini karena biasanya kalau untuk tipe laptop ini teman-teman, untuk tipe laptop ini perhatikan, kita harus melepaskan bukan casing bawah ya teman-teman, tapi ini keyboard ini dilepas, diangkat nanti, karena yang menempel ke mesinnya itu atau ke motherboardnya itu yang bagian bawahnya teman-teman. Artinya kita melepaskan yang ini, bukan yang bawah ya.
Jadi saya akan menggunakan ini, dicongkel saja. Ini kan ada nih, bisa dilihat. Kalau teman-teman ingin membeli juga banyak di marketplace ya, seperti ini. Ini kegunaannya adalah untuk mencongkel ini teman-teman, untuk mencongkel ini supaya tidak merusak casing. Begitu. Jadi jangan yang ini kan dari plastik ya, plastik fiber. Gitu teman-teman. Jadi kita langsung ke eksekusi saja, dicongkel saja teman-teman. Ini kan ada ukurannya ya, sudah ada ukurannya di sononya. Nah, oke, ini sebelah ini sudah terangkat. Ini satu lagi sebelah sini teman-teman. Ini perhatikan juga ketika pengangkatan casing ini, casing atas ya, casingnya ada keyboardnya ini di bawahnya dipastikan ada, biasanya ya ada 2 buah kabel fleksibel, yang satu fleksibel untuk touchpad, yang satunya lagi fleksibel ke keyboard. Artinya ketika nanti ini sudah saya angkat, udah terlepas ya, udah tinggal ngangkat, ini jangan langsung diangkat sekaligus teman-teman, karena kalau nanti diangkat nanti sekaligus, ini kabel fleksibel yang ada di bawah ini, fleksibel ke touchpad ataupun ke keyboard, itu bisa sobek teman-teman. Jadi hati-hati, harus pelan-pelan. Jadi kita ini kan sudah terangkat ya, ini angkat. Jadi setelah terangkat bisa di ini teman-teman, di dalamnya coba nanti saya ini ya, coba lepaskan dulu karena ini kesusahan juga nih. Bentar, nanti saya jelaskan ya setelah terlepas. Oke, ini bautnya sudah terlepas teman-teman ya. Kabel fleksibelnya juga fleksibel ke touchpad dan ke keyboard sudah saya lepaskan, nanti saya jelaskan. Mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah masih mulus ataukah kotor. Jadi kita lihat sama-sama, karena saya juga belum tahu, ini datang kemarin, baru sekarang untuk dibongkar. Bismillahirrohmanirrohim. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya untuk dalamannya. Ini lumayan kotor sekali, bisa dilihat teman-teman. Nah, ini saya jelaskan ya tadi, yang tadi perhatikan, ini penting banget teman-teman. Ini ya seperti yang saya bilang di awal tadi, ini ada 2 buah kabel ya, kabel fleksibel. Ini yang ke touchpad dan ini adalah kabel ke keyboard ini, keyboard ini. Nah, ini artinya coba perhatikan, ini kabel yang ini itu ke sini teman-teman, bisa dilihat nih. Ini adalah kabel untuk ke keyboard, dan ini adalah kabel atau fleksibel yang ke touchpad ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kan ke sini ya, bisa dilihat nih ke sini. Terus yang kabelnya ini ke sini. Jadi ketika awal mula dilepas, kita angkat ini, pastikan ini kan terkunci ke sini teman-teman. Terus fleksibel yang touchpad juga sama terkunci. Jadi ketika kita angkat secara brutal, katakanlah ini masih terkunci ya, masih terkunci, kita angkat secara brutal, misalkan langsung diangkat sekaligus, otomatis ini nanti bisa sobek. Ini bisa sobek, ini juga bisa sobek. Bahkan yang lebih patahnya ini bisa jebol. Nih, pengunci ini, karena kan diangkat sekaligus. Makanya untuk itu teman-teman jangan langsung sekaligus diangkat ya. Pastikan kabel fleksibel yang dari touchpad ke sini, terus yang dari keyboard juga ke sini dilepaskan lebih dahulu sebelum pengangkatan ini. Oke, paham teman-teman ya? Oke, insya Allah lah saya pelan-pelan untuk menjelaskannya. Nah, kita kembali lagi ke motherboard atau ke dalaman laptop ini, bisa dilihat dalamannya seperti ini teman-teman. Nah, coba saya dekatkan. Nih, ini masih internalnya masih harddisk ya, bisa dilihat ini harddisknya dengan kapasitas bawaan pabriknya itu 500 GB ya, masih harddisk, belum SSD. Dan ini bagian-bagiannya bisa dilihat juga teman-teman, ini adalah bagian di feeder room. Kalau untuk melepas di feeder room juga sangat mudah. Yang penting kita harus hati-hati, jangan terburu-buru. Begitu teman-teman. Nah, ini saya ambil contoh ya. Saya kasih contoh satu. Ini di feeder room ada 2 kabelnya, maksudnya kabelnya ada 2 kabel bautnya. Ini tinggal dilepas saja. Bisa dilihat. Ini kegunaannya ketika teman-teman suatu saat ingin katakanlah punya laptop sejenis, ingin mengupgrade yang ini dipakai SSD, yang ini pakai harddisk, ini kan harus dilepas berarti kan, bisa dilihat. Nah, ini ada bautnya 2. Nah, ini 2 aja, sama yang tadi dari sini. Oke, saya simpan. Nah, ini setelah kedua baut yang satu ini, terus ini juga sudah dilepas, tinggal tarik ke belakang teman-teman, sambil didorong sedikit, pelan-pelan ya, biar tidak merusak. Harus pelan-pelan. Coba, oh ini agak terkunci teman-teman.
Oh ternyata ada ininya teman-teman, bisa dilihat ada baut harddisknya ya, ini bisa dilihat terhalang ini, artinya kita tidak bisa melepaskan DVD room ini kalau ini tidak dilepaskan untuk harddisknya ini. Jadi kita lepaskan saja untuk harddisknya, bisa dilihat nih, ini harddisknya ya, kapasitasnya bisa dilihat teman-teman, standar masih 500 GB ya, bisa dilihat ya. Oke, saya simpan. Nah setelah ini harddisknya sudah saya lepas, kita dorong ke belakang. Nah seperti ini teman-teman, artinya ketika harddisknya sudah terlepas, ini mudah begitu teman-teman. Sepertinya ada satu lagi nih, gimana ya. Nah seperti ini adalah DVD roomnya. Jadi ketika teman-teman punya laptop misalkan dengan tipe yang sejenis dengan ini, ingin mengupgrade atau ingin penyimpanan internal laptop ini memakai dua penyimpanan, yang satu pakai harddisk ya, harddisk bawaannya, terus yang satunya lagi pakai SSD umpamanya. Nah yang SSD yang bawaannya bisa dimasukin sini, terus untuk yang harddisknya bisa dimasukin ke sini, bukan masukin sini ya, mengganti ini. Jadi ini tinggal dilepas, beli lagi namanya konverter, konverter untuk dimasukin ke sini teman-teman. Saya tidak ada contohnya ya, harus dimasukin yang itu. Intinya yang ini nanti untuk harddisk seperti ini sini, terus yang ini dijadikan untuk SSD yang baru. Nah begitu teman-teman, paham ya? Insya Allah paham, mudah-mudahan paham. Oke, kita perhatikan lagi baik-baik. Cara untuk melepas yang lainnya sepertinya mudah, tidak perlu saya contohkan teman-teman ya, karena sangat mudah, karena sudah terlepas untuk casingnya ini. Dan kalau ingin mengangkat mesin, ini juga banyak baut di sini. Nah kalau saya videokan nanti akan terlalu panjang ya. Ini kadang-kadang video aslinya bisa lebih dari 20 menit, tapi biasanya saya akan persingkat untuk yang inti-intinya saja biar tidak terlalu panjang. Begitu teman-teman. Ini bautnya ada, ini baut, ini juga baut, nanti dilepas saja, diangkat. Ini kipasnya kotor, nanti tinggal dibersihkan sekalian. Oke teman-temannya, ini baterainya. Ketika teman-teman ingin mengganti baterai, katakanlah laptop ini sudah drop baterainya, ya tinggal dilepas saja, gampang ya teman-teman. Bisa dilihat yang diangkat saja seperti ini ke atas. Oke, udah kita biarkan saja. Oke, mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Ya ini wifi card ya, ini wifi card. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami dan belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.